Oke, perkenalkan nama saya Triana Najidanu Heno Putra dengan NPM 20222435004777. Di sini saya akan mensimulasikan website saya dengan judul Sistem Mendukung Keputusan Pemilihan Makanan Sehat untuk Penderita Diabetes di Klinik Keluarga Bunda menggunakan metode resep produk. Oke, pertama-tama langsung saja membuka aplikasi Exam PP lalu menyalakan APC-nya sampai berwarna hijau. Setelah itu, menyalakan MySQL-nya juga sampai berwarna hijau juga. Setelah itu kita langsung saja mencoba masuk ke websitenya. Oke, di sini tampilan form login. Untuk awal-awal kita masukin username admin dengan password admin 123. Di sini dashboard admin. Admin panelnya. Oke, di sini ada alternatif makanan, kriteria penilaian, total pasien, total admin. Terus di sini ada top 5 makanan sehat, yaitu ada sup sayur, pecel, salad, dan sebagainya. Di sini juga ada tentang sistem WP, apa itu sih metode WP, bagaimana prosesnya, di sini sudah ada. Lalu di sini ada data admin. Data admin itu ada Dokter Siti Rahmah dan admin yang saya akun admin yang saya gunakan untuk login ini. Di sini kita bisa tambah admin, misalnya kita tambah namanya itu Rudi. Username-nya itu juga Rudi. Passwordnya kita tambahin Rudi 123. Habis itu kita simpan data. Data ditambahkan admin baru telah ditambahkan. Di sini sudah ada tanggal dibuatnya 4 Agustus. Lalu di sini kita bisa edit admin yang tadi. Kita bisa ganti password, ganti username-nya. Karena saya tidak ingin ganti passwordnya, langsung saja ke data pasien. Di sini data pasien. Untuk di sini ada pasien Chandra Pratama itu di situ juga ada namanya Ani Wijaya, ada Budi Santoso. Di sini tuh ada nomornya, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, username, tanggal daftar. Lalu di sini juga ada tombol aksi. Seperti admin tadi, kita bisa menambahkan pasien, tapi di sini lebih lengkap ketimbang dari admin tadi. Oke, kita tambahin nama adminnya Ridwan. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya kita bisa pilih sesuai tanggal lahir pasien. Misalnya di 2000 Agustus tanggal 1. Alamat lengkap misalnya kita taruh di perumahan Puri Indah dengan alamat sekian-sekian lah ya. Nomor telepon kita coba isi aja. Nah, untuk username-nya itu kita buat 81 itu juga. Oh, kita buat R kecil saja. Lalu lanjut ada Ridwan 123 untuk passwordnya. Kita tambahin daftar. Di sini data ditambahkan, pasien baru telah ditambahkan. Sudah ada password pasien yang baru ditambahkan. Kita bisa mengedit juga seperti admin tadi. Oke, karena tidak mau mengedit, kita lanjut saja ke data kriteria. Data kriteria di sini itu ada 9 kriteria, ada kandungan untuk kode C1-nya itu ada kandungan gula dengan atributnya kos, bobot aslinya itu 5. C2 kalori, atributnya kos, bobot aslinya itu 4. Dan selanjutnya yang ada di sini. Kita juga di sini bisa ada aksi to edit, bisa hapus,
Di sini juga kita bisa tambah kriteria. Misalnya kita buat kriteria itu C10. Terus nama kriterianya itu apa? Vitamin C itu sesuai yang ada. Vitamin C. Pilih atributnya. Itu entah itu cost atau yang dibutuhkan. Misalnya kita benefit kan. Terus bobot kepentingannya itu bisa angka 1 sampai 5. Semakin besar semakin penting. Tapi kita pakai 5 untuk lalu simpan kriteria. Ada pop-up seperti ini. Lalu lanjut setelah tambah kriteria, lalu kita data subkriteria. Subkriteria itu bisa seperti kayak tadi. Nah, pilih kriteria. Karena kriteria tadi kita sudah menambahkan vitamin C, kita pilih vitamin C. Keterangan tentangnya, misalnya vitamin C-nya itu 2 sampai 5 gram. Terus batas nilainya itu kita 2, batas maksimal itu kita 5. Nah, nilainya itu konversi ke skor itu yang dipentingkan dari nilai 1 sampai yang nilai 5. Oke, kita buat angka 5 saja. Lalu simpan subkriteria. Di sini sudah tersimpan untuk yang vitamin C tadi. Nilai awalnya itu 2, nilai max-nya itu 5. Skornya itu 5. Karena di sini sudah ada perhitungannya beberapa. Untuk kriteria yang sebelumnya tadi kita hapus saja karena takut mengganggu sistem perhitungannya. Karena belum dimasukkan semuanya untuk subkriteria. Kita hapus saja. Di sini juga ada konfirmasi hapus. Hati-hati menghapus kriteria ini akan menghapus semua subkriteria dan nilai gizi pada seluruh makanan untuk kriteria ini. Ya, kita hapus. Kalau sudah kita hapus, untuk yang data subkriteria tadi, yang untuk vitamin C juga sudah tidak ada. Lanjut, kita data makanan. Data makanan, kita bisa tambah makanan. Itu seperti ini. Misalnya, kita tambahin itu dengan kode A 14 dan kita di sini pilih kategorinya. Pilih kategorinya itu entah itu karbohidrat, protein, sayuran, susu dan olahan, kacang, kacang dan biji atau lainnya. Kita coba lainnya. Kita di sini sayur asam, terus manfaatnya baik untuk diabetes. Kita simpan data, data telah ditambahkan. Nah, setelah itu kita cari, bisa mencari di sini sayur asam. Coba kita cari, lalu sudah ada. Nah, karena ini udah ada 2, yang ini kita bisa hapus saja atau edit. Jangan buat sayur asam. Kita coba dengan nama kacang hijau, bubur kacang hijau, bubur kacang hijau. Coba di sini kita buat karbohidrat atau pokok, kita update data, kita data sudah terbaharui, kita cari lagi bubur kacang hijau. Kita cari, atau kita cari gini aja, ke paketnya ada yang sama lagi, bubur kacang hijau, termasuknya karbohidrat, sudah tidak ada yang sama lagi kan. Oke, kita input nih lagi G. Di sini ada keterangan, ada satu nilai yang belum terinput yang kita barusan tambah tadi yaitu bubur. Nah, kita input. Di sini kita harus tahu bagaimana kandungan gulanya, kalorinya, lemaknya, protein dan lain-lain. Di sini misalnya
kita buat percobaan saja ya. Misalnya kandungan gulanya itu 3. Ini dengan nilainya itu di sini kalorinya itu dengan nilai 5, lemaknya itu eh, nilai 0,01, proteinnya itu kita kasih nilai 0,05. Di sini juga syaratnya kita kasih sama, indeks glikemiknya itu 0,2. Misalnya karbohidratnya besar, kita kasih nilai 5, atau bisa langsung dibuat seperti ini aja. 5 natriumnya itu misalnya kita buat 0 juga bisa, kolesterolnya juga kita buat 0 juga bisa, kita simpan. Oke, data yang tersimpan yang tadi itu bubur kacang hijau itu sudah tersimpan. Nah, lalu coba kita perhitungkan, jalankan perhitungan. Oke, perhitungan telah di ini. Untuk yang pertama itu ada sup sayur dengan nilai vektor S-nya itu 0,526 sekian dan nilai akhirnya itu 0,011409. Dan kita lihat hasil rankingnya itu ada di sup sayur karena dengan nilai terendah. Kita coba lihat tadi yang kita masukkan itu ada yang namanya itu bubur kacang hijau. Nah, bubur kacang hijau ada nilai di akhir karena untuk proteinnya itu kita masukinnya itu belum sesuai apa yang ada di protein kacang hijau, bubur kacang hijau. Lalu untuk data makanan yang tadi itu kita menghapus misalnya ya untuk bubur kacang hijau karena tidak sesuai, kita cari dulu, kita hapus. Nah, ini ada keterangan seperti ini karena kita ingin menghapus, ya hapus. Oke, data telah dihapus. Untuk tadi nilai input nilai gizi dan perhitungan sudah kita coba ya. Untuk kasar rankingnya sudah didapatkan untuk sup sayur, pecel, salad sayur, dan seterusnya. Di sini kita akan coba cetak laporan. Kita coba cetak laporan admin dulu. Lalu di sini ada admin tadi, Rudy tadi, admin 2 dengan role admin. Tanggal dibuatnya seperti ini. Ini contoh laporannya. Terus kita coba laporan data makanan. Ini data makanannya, tabel yang berisi sampai status 12 alternatif. Lalu kita coba lihat laporan matrik keputusannya. Ini seperti ini. Terus lalu ada laporan kriteria. Kriteria di situ subkriteria. Di situ kita coba lihat laporan detail perhitungan WP. Ini setelah terjadinya perhitungan, nah beras merah semuanya itu telah dihitung dan yang terakhir tuh laporan hasil rankingnya. Untuk hasil rankingnya tadi ada sop sayur dengan nilai ini dan kategorinya ini dan semuanya itu telah dihitung. Oke, sepertinya untuk panel admin sudah. Kita coba ke panel pasien. Kita masuk ke namanya Ridwan tadi. Ridwan dengan password Ridwan 123. Nah, ini untuk dashboard Ridwan.
atau dashboard pasien. Di sini ada selamat datang atau kata-kata sambutan atau ini panduannya, ini butuh bantuan medis atau apa. Di sini ada daftar rekomendasi. Untuk rekomendasinya itu ada sup sayur yang tadi kita hitung. Kita bisa lihat detail gizinya. Nah, ini kalau ada catatan kandungan dengan tanda checklist menandakan kadar yang direkomendasikan untuk penderita diabetes. Nah, di sini ada kandungan gulanya, ada lemaknya, ada protein, serat, lalu ada karbohidratnya, sama natriumnya. Oke, kita kembali ke sini. Terus di sini kita bisa nih mau milih makanan apa aja. Oke, kita pilih contohnya. Kita akan bandingkan alpukat, apel, belimbing untuk buah, kacang, almond, biji bunga matahari, biji chia, terus kenari. Terus buat karbohidratnya kita pakai beras merah, terus kita pakai yang lainnya itu makanannya itu pakai pecel. Terus untuk protein hewaninya itu ada ayam tanpa kulit. Untuk nabatinya itu ada kacang hijau, atau putih lah kalau ini. Sayurannya itu ada bayam. Untuk susunya itu bisa kita nyari nih di sini ada keju susu oat tanpa gula, yogurt atau susu rendah lemak. Coba kita susu rendah lemak. Oke, udah ada 13 yang terpilih. Coba kita hitung rekomendasi. Oke, yang paling bagus di sini yaitu pecel dengan kategorinya nilai akhirnya itu 0,095 sekian. Kita lihat gizinya tuh. Kandungan gulanya itu paling bagus. Terus yang direkomendasikan, kalorinya juga direkomendasikan. Lalu di sini ada riwayat perbandingan. Riwayat perbandingan itu tadi yang kita ini. Nah, kita di sini bisa lihat buat perbandingan baru. Kita coba buat perbandingan baru itu ini aja, perbandingan antara buah-buahan dengan kacang atau biji. Alpukat, belimbing, lalu almond, biji bunga matahari atau mete. Lalu kita hitung rekomendasi, kita lihat paling bagus itu almond dengan nilai 0,1799094. Kita lihat gizinya juga seperti ini nilai gizinya. Kita lalu kembali. Di sini kita bisa melihat riwayat perbandingan tadi ada dua record. Di sini juga kita bisa mencetak yang barusan kita perbandingkan. Seperti ini tampilannya. Lalu yang sebelumnya juga kita bisa lihat cetak. Seperti ini tampilannya. Setelah itu kita bisa mengganti masuk ke form profil, bisa mengganti username, bisa mengganti password lama atau password baru. Kita bisa ini, bisa misalnya kita password lama itu kan Rituan 123. Terus kita ganti ke password baru Rituan 1234. Kita simpan perubahan. Lalu data telah diperbaharui. Seperti ini. Nah, di sini juga ada status aksesnya, terdaftar sejak kapan. Nah, pasien aktif. Lalu kita logout. Kembali ke tampilan form login. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.